Okay, good morning everyone. Welcome back to GMMUN School Batch 6. Kalian sekarang ada di kelas yang kedua dan kita akan bahas tentang position paper. Nah, position paper ini dokumen yang merupakan bagian dari MUN yang udah kita bahas sebelumnya di kelas yang pertama. Kalau masih ingat, itu ada position paper, ada draft resolution, ya. Nah, yang kita bahas hari ini itu persisnya akan kita sempitin, kerucutin di position paper. Karena ini nggak kalah penting buat kalian ikut MUN meskipun position paper itu dikumpulinnya itu sebelum conference mulai. Oke, without further ado, I'm just gonna start the meeting with the presentation material. Okay, so for position paper in MUN dan beberapa preparation lainnya, you have to acknowledge, you have to be understanding about several rules about position paper. Nah, rules-nya apa? Kita lihat dulu definisinya. Ya, kita harus lihat dulu definisinya, baru kita tahu kenapa kita harus bikin position paper itu sendiri. Dengan kita ikut kelas yang kedua ini, harapannya dua jawaban ini tuh bisa terjawab. Gitu ya. Nah, sekarang definisinya dulu. What exactly is position paper? Apa sih yang dimaksud dengan position paper sebenarnya? Paper yang submitted, prepared by delegates and submitted to the secretariat. Jadi yang buat itu delegate masing-masing. Ya, masing-masing dan bukan bikin bareng-bareng tugas kelompok gitu, bukan. It's a personal assignment, individual assignment. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian merepresentasikan negara Australia, ya udah kalian bikin position paper tentang kedudukan Australia di situ. Gitu ya. Submitted to the secretariat before the conference, which summarizes their policy and also stances towards their topic. Jadi yang dirangkum itu adalah kedudukan mereka, ya, plus mereka juga akan menjelaskan tentang stance topiknya, policy, kebijakan, dan juga berisik deh. Atau kepentingan dari masing-masing negara tersebut. Gitu ya. Berikutnya, what is position paper? Position paper adalah sebuah paper yang maksimal itu 2 halaman. Ya, ada yang 1, ada yang 1,5, but generally 2 halaman, ya, di luar dari daftar pustakanya. Nah, isinya apa? Isinya tadi national stance sama topiknya tuh kita mau bahas apa, gitu ya. When and also where to write the position paper. Jawabannya adalah sebelum, ya, sebelum konferensinya dimulai, ya, dan juga dikumpulkan sebelum konferensinya mulai juga. Tapi apakah bisa dibahas setelah MUN-nya sudah mulai? Ya jawabannya bisa, tapi nggak bakal spesifik tentang position paper kalian doang. Karena masing-masing negara akan juga ngejelasin position paper mereka itu apa. Tapi bear in mind, ya, pahami bahwa ini tuh bukan nanti buat dipegang di sesi MUN terus kalian baca, enggak. Ini benar-benar cuman pegangan kalian doang saat kalian mau ngebahas sesuatu terkait negara kalian. Ya, ingat kuncinya itu ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke sini, gue akan coba kasih contoh position paper-nya itu seperti apa. Kalian bisa lihat di layar. Jadi, position paper itu bentuknya gini. Ada negara kalian nih, ya, Republic of Austria misalkan. Terus nama council kalian apa, ya, sama topiknya tuh bahas tentang apa. Topiknya itu di sini global migration and its impact towards national security. Ya. Dan juga di sini kita bisa lihat nama delegate-nya. Dalam hal ini Willis Meliana dan Mufli Dwi Fikri. Nah, setelah itu baru masuk ke position paper isinya. Ya. Isinya di sini delegate itu memulai dengan cara ngasih quotes dari salah satu Chancellor of Austria. Stopping and returning illegal migrants to their countries of origin must become standard procedure. Nah, dengan kita taruh ini gitu ya, kita udah bisa menilai, oh ternyata stance-nya Austria itu kurang lebih gini. Kak, ini wajib gak bagian ini? Jawabannya enggak. Kalian bisa langsung ke bagian bawah aja.
Tapi ini untuk mempercantik kreativitas itu juga boleh. Ya, biasanya mereka teman-teman tuh akan memulai dengan cara ngejelasin migration tuh apa sih, gitu kan? Secara umum tuh apa, terus apa sih yang mau dibahas dari sini, gitu ya. Nah dari situ juga kita bisa lihat dari kita udah tahu migration itu apa, kita baru masuk ke past policy, ya. Past policy dan itu akan dipakai untuk ngejelasin posisi kita sebagai suatu negara, gitu ya. Nah di sini kalau udah masuk paragraf kedua ngejelasin tentang past policy atau kebijakan yang lama-lamanya, kita baru bisa masuk ke Austria, negara kita, gitu kan. Kalau negara kita nanganinnya gimana, kan gitu ya. Itu kita jelasin di paragraf berikutnya. Nanti setelah 3 ini udah masuk, baru kita masuk ke solution. Ya, di sini negara delegate yang bikin position paper-nya itu bikin solusinya itu namanya Jogja Agreement. Ya, di sini halaman kedua dia full buat solution. Ya. Dia bikin ada phase 1, ada phase 2, sama ada phase 3. Nah, di sini yang pertama establishment of international data collection for emergency migrant. Terus yang kedua ada international temporary entry permission. Sama yang ketiga ada safe deportation of immigrant standard. Nah ini kalian jelasin solusi kalian tuh mau gimana. Misalkan data collection, nge-collect-nya tuh gimana, ngumpulin tuh gimana, siapa yang ngumpulin, kapan dikumpulin, nanti hasil datanya mau diapain, tuh kalian jelasin selengkap-lengkapnya, baru kalian jelasin ke solusi-solusi berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau udah baru ditutup, nanti halaman terakhir baru references. Jurnal, website, buku, pokoknya semua yang kalian jadiin sumber dalam menentukan position paper kalian ini, dasar-dasar itu apa. Ini secara umum, ya, filenya udah gue share di grup juga, silakan dibaca. Kita balik lagi ke presentation position paper-nya. Nah, untuk di MUN sendiri, kan kita udah lihat tadi contohnya. Contoh position paper. Terus buat apa sih, Kak, bikin position paper? Jawabannya eligibility for awards. Jadi kalau kalian pengen menang penghargaan, biasanya syaratnya adalah harus bikin position paper. Kalau nggak bikin, biasanya akan ada kemungkinan kalian nggak bisa menang penghargaan tersebut. Apalagi kalau penghargaan yang kalian incar itu best position paper. Gitu ya. Yang kedua baru help your understanding. Help your understanding ini maksudnya adalah map national interest, resolution, and also background regarding the issue. Jadi dengan teman-teman bikin position paper, ya dengan teman-teman bikin position paper untuk teman-teman sendiri, itu teman-teman akan ngebantu yourself. You can help yourself by having your own position paper. Karena kalau kita nggak buat, kita akan susah untuk cari tahu hasil rangkuman negara kita tuh ngelihatnya seperti apa. Gitu ya. Why do we need to write position paper? Because of the two following reasons. Eligibility for awards, help your understanding. Oke, paham ya? Kalau udah paham, kita lanjut ke slide berikutnya, structure. Nah, structure ini adalah struktur ataupun penempatan bagian-bagian dari position paper itu mau gimana. Kalau kalian lihat di contoh yang tadi udah gue share screen, itu ada topic background, ya. Terus ada fase action, stance, sama solution. Kita bahas topik background dulu. Topik background berarti ngejelasin secara umum. Vision. Ya. Tadi migration ya. Dijelasin dulu. Migration itu apa sih? Tahun berapa sih gini-gininya? Terus apa sih yang jadi masalah? Ya, obstacles, reason, process. Terus selesaiin penjelasannya semua di topik background. Kedua baru past action. Kita udah ngapain aja sih sebagai suatu negara atau PBB itu udah ngapain aja sih sebagai suatu organisasi. Gitu ya. Dijelasin, oh kita tuh ternyata di tahun 2005 pernah ngelakuin ini loh, tapi ternyata hasilnya tuh kayak gini, jadi kita harus perbaiki di sekarang dengan cara ini. Itu bisa. 3, country stance. Stance itu kedudukan kita sebagai negara. Kita ngeliatnya gimana? Ya. Oh negara gua ngeliatnya adalah kita harusnya tuh kayak gini, kita harusnya kayak gini, kita harus kayak gini. Itu jelasin stance-nya, research on that, jelasin semua di country stance. Solution-nya, propose some solution that may be helpful. Jangan cuma kasih tahu, oh masalahnya tuh ini, masalah itu ini, tapi kita nggak ngejelasin solusinya gimana. Gitu ya. Oke, I'll wait for questions. Oke, gue coba reminder lagi. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung di Zoom chat, ya. Atau langsung unmute, potong gue di tengah-tengah, itu juga boleh. Jadi, super-super santai dan bebas lah kalian mau nanya atau enggak. Oke? Silakan kalau ada yang mau nanya
yang sekarang di slide yang tentang structure. Gak ada. Bentar, gue balas chat dikit. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke position paper yang bagus. Nah, position paper yang bagus, ya itu ada 3 hal. Pertama, on track, comprehensive, sama precise. Kenapa 3 ini? Karena position paper yang baik ya, kita ngomongin what makes a good position paper. Kalau cuma position paper yang B aja, ya udah slide yang ini udah cukup nih sebenarnya. Kalian paham ini itu udah cukup. Tapi kalau pengen bikin yang bagus, kalian harus paham slide yang ini juga. Nah, on track itu berarti following the mechanism atau procedure. Jadi kalau misalkan prosedurnya, misalkan COVID ya, topiknya COVID, kita pakai COVID lagi. Kita udah tahu prosedur COVID tuh vaksin dulu, tapi setelah vaksin tuh harus ada protokol kesehatan dan sebagainya. Kalau itu nggak kita jelasin di inti daripada position paper kita, itu maka nggak bagus jadinya kalau nggak dijelasin. Comprehensive consists of national background, national policy, international action, solution. Itu semua dijelasin. Comprehensive itu artinya lengkap. Ya, jadi nggak cuma ngejelasin policy masing-masing negara doang, tapi jelasin juga kita sebagai suatu komunitas organisasi dunia, kita tuh udah ngapain aja gitu. Terakhir baru precise, selalu bikin yang clear mechanism. Harus jelas, kalian tuh mau ngomong apa jelas, ngejelasinnya juga enak denger dipandang, dan sebagainya. Ya, argumennya apa, buktinya apa, data-datanya tuh gimana, itu semua tuh harus dijelasin, dan dijelasinnya itu secara precise. On track, comprehensive, and precise, these are the 3 characteristics of a good position paper. Okay? Sebelum ke sini, any question on doing a good position paper? Mau tanya dong, Kak. Boleh, silakan. Oke. Untuk pembuatan papernya sendiri, di dalam konferensi itu biasanya ada kayak kriteria untuk penulisannya, gak kayak fontnya atau apa, kayak gitu, Kak. Oke, thank you Yeremia. Questionnya. Oke, jadi jawabannya ada, tapi tergantung sama penyelenggaranya. Kadang tuh ada organizer yang ngasih tahu kalau misalkan fontnya harus Arial, size-nya 12, spacing-nya 1,5 tuh ada. Tapi ada juga organizer yang cuman ngasih tahu maksimal 2 halaman. Ya udah, kalau maksimal 2 halaman berarti kan bebas ya. Mau kalian fontnya Times New Roman kayak mau size-nya 10 gitu kan, dilengkap-lengkapin itu boleh banget. Karena emang yang dikasih itu cuman ketentuan maksimal 2 halaman. Ada juga organizer yang sangat-sangat detail. Jadi selain fontnya ditentuin, marginnya juga ditentuin, jadi harus 3 cm, 3 cm, 3 cm, atau 4 cm, atau semacamnya. Nanti kalian harus sesuai sama ketentuannya. Jadi jawabannya ada, but depends on the organizer. Karena nggak ada aturan bakunya sama sekali. Kalian mau size-nya kecil, mau size-nya gede, mau paragraf, mau points, bullet points, itu bebas banget. Gitu ya. Jadi it all depends on the organizer's decision. Gitu. Itu buat good position paper dan persyaratannya. Semoga menjawab, Yeremia. Thank you BTW pertanyaannya. Kita, kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau nggak ada question, kita lanjut ke when doing research. Nah, kalau saat kita melakukan riset, kita harus tahu dulu dong country profile kita tuh gimana. Jangan sampai kita cuma tahu negaranya doang, tapi kita nggak tahu negara itu di benua apa, kita nggak tahu tetangganya itu siapa aja, kita nggak tahu dia tuh di mata negara lain tuh gimana. Itu susah. Ya. Jadi country profile tuh harus selengkap mungkin. Ya. Tapi bukan berarti kita harus tahu luas negaranya berapa meter, kilometer, atau negaranya ini udah punya berapa presiden. Ya, nggak sedetail itu juga sih. Cuman paling nggak kita tahu informasi-informasi yang penting. Gitu. Jadi nggak perlu kita ngapalin gunung tertinggi di negaranya itu apa, atau provinsi terpadatnya tuh jumlah penduduknya berapa, itu nggak usah. Profile di sini adalah semua informasi yang menurut kalian tuh relevan sama topik yang mau dibahas. Kalau lagi bahas COVID, ya kita perlu tahu dong Menteri Kesehatannya siapa. Terus kita harus tahu dulu dong reputasinya gimana. Apakah bagus, apakah enggak. Gitu ya. Kedua, status, topik background, status quo. Topik background itu adalah latar belakang topik. Ya. Jadi dia ini ngejelasin kalau misalkan bahas COVID, ya udah jelasin kenapa COVID ini kok bisa meluas dengan cepat gitu kan. Apa nih yang salah nih. Tapi nggak perlu kita jelasin, oh COVID ini terdiri dari
DNA virus ini, itu nggak usah. Status quo itu adalah kondisi sekarang. Sekarang itu gimana sih kita ngelihatnya, negara-negara tuh memperhatikan kita tuh seperti gimana gitu. Nah, dari sini kita udah bisa paham tentang apa yang harus kita lakukan di masa depan berdasarkan apa yang sudah terjadi di status quo. Past action ketiga, ini adalah kita sebagai negara masyarakat dunia gitu ya, yang dimana kita hidup berbarengan, apa aja sih past action yang mau kita coba untuk rembukin bareng gitu kan. Dan dari past action yang kemarin-kemarin, mana aja sih yang kira-kira bisa dijadiin pembelajaran buat masa depan. Contoh, kayaknya kita pernah nih bareng-bareng tahun 2012 bikin kebijakan ini. Gitu. Berhasil sih, cuman kayaknya dampaknya nih bentar gitu kan. Hasil manfaatnya itu kerasanya bentar, nggak lama. Sehingga kita harus cari tahu dulu nih gimana caranya biar kita bisa pakai kebijakan yang sama, tapi manfaatnya itu lebih panjang kerasanya. Gitu. Terus past convention. Kalau action itu kebijakan, convention itu adalah perjanjian internasional. Jadi pernah nggak sih kita PBB tuh bikin suatu perjanjian internasional atau resolusi atau treaty ya, apapun namanya, selama itu perjanjian internasional, pernah nggak sih kita bahas sesuatu tentang COVID misalkan, atau tentang virus yang mewabah luas, pandemi, dan sebagainya. Kalau ada, konvensinya tuh udah ngatur apa aja sih, gitu. Terus kita bisa ngenambel apa aja nih, kan misalkan pas convention kan udah ngatur A, ngatur B, ngatur C gitu. Tapi dia belum ngatur D nih. Sedangkan masalahnya sekarang adalah D ini harus diatur secepatnya. Tapi konvensinya baru bahas A, B, C doang. Nah, berarti kita tambel di D-nya nih. Kenapa kita bisa tahu D-nya doang yang ditambel? Kenapa A, B, C-nya nggak perlu ditambel? Ya karena kita udah tahu past convention-nya udah nambel itu. Gitu. Jadi gunanya tahu past convention adalah biar kita tahu kita ini udah nambel apa aja dan apa yang perlu ditambel. Ditambel tuh maksudnya diibaratin ban bocor. Masalah mana aja sih yang masih keluar, roda mana aja sih yang anginnya tuh masih perlu ditutup gitu sehingga nggak bocor gitu. Kalau anginnya udah ketutup, ya ngapain lagi kita tutup dengan yang baru kan? Bikin tambel roda baru lagi padahal rodanya aja udah ditambel. Gitu ya. Next, policy, country policy and also stances towards the issue. Jadi ini baru kebijakan negara masing-masing. Ya, kita kasih tahu dulu negara masing-masing kita tuh ngelihatnya tuh COVID tuh harusnya A, COVID tuh harusnya B. Itu kita jelasin pendapat kita di position paper kita. Baru nanti masuk ke solution. Solusi apa sih yang paling oke untuk negara kita sebagai negara yang ada di Asia Tenggara gitu, atau mungkin solusi terbaik apa sih yang bisa semua negara pakai nih berdasarkan pengamatan kita selaku negara yang udah menekan angka COVID sampai sekian ratus%. Itu bisa juga kayak gitu ya. Jadi it all depends on your research. Makanya riset itu penting banget ya. Oke, before I move on to the next slide, is there any question on the floor? Boleh di chat Zoom, boleh. Terus di mute, unmute juga boleh. If not, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini build comprehensive solution. Harus ada beberapa solusi yang bisa kalian bangun, tapi solusinya harus lengkap. Ya, 5W, 1H. Masih ingat ya zaman bahasa Indonesia dulu? What, why, where, when, who, terakhir ada how. Kita ke what dulu. What itu berarti what makes the solution different from previous solution. Jadi jangan kita naruh solusi yang udah ada, terus nggak ada bedanya gitu. Terus buat apa gitu kan. Solusi yang komprehensif, yang bagus, adalah yang beda. Kenapa sih kita harus nyari solusi yang beda? Ya karena solusi yang lama kemarin, itu nggak terbukti efektif. Gitu kan. Karena nggak efektif, kita harus ganti dong. Jadi yang efektif. Dengan cara build comprehensive solution yang baru. Cara taunya gimana? Kita baru ke why. Harus cari tahu dulu, solusi kita nih urgent nggak sih? Ya kan? Solusi kita nih penting-penting banget nggak sih? Apa penting doang? Apa penting aja? Itu harus dicari tahu tuh. Biar kita kalau udah dapat, kayaknya solusi gue nggak penting-penting banget ya. Mungkin gue harus cari solusi yang lain gitu.
Itu juga bisa kayak gitu. Jadi it all depends on your research dan juga hasil solusinya. Terakhir, where the solution will be conducted. Ini solusinya buat semua negara atau buat negara tertentu aja, atau justru solusinya ini buat yang lain apa gimana, mau di mana dilaksanakannya terus dijelasin. Oh, solusinya ini tuh buat tingkat daerah. Ya udah, berarti tingkat daerah. Oh, solusinya ini tuh harus berlaku langsung secara nasional. Ya udah, berarti tingkat nasional. Dijelasin selengkap-lengkapnya where the solution will be conducted. When will the solution be implemented? Jadi dari sini kita bisa paham kita memulainya kapan. Besok kah? Bulan depan? Atau menunggu kondisi apa gitu kan? Itu harus dikasih tahu tuh. Ya. Who will be responsible? Who will take the lead? Itu harus kita cari tahu dulu. Ini yang mau mimpin negara siapa, atau mau yang mimpin tuh PBB komite apa, ya, atau mungkin ada tim expertnya. Itu harus dijelasin selengkap-lengkapnya biar kita tahu, ya, who will be responsible. Terakhir, how will this solution be conducted? How will this solution run? How can it solve the root cause? Gimana caranya solusi kita ini bisa memecahkan masalah, ya? Oh, dengan cara solusinya tuh di-apply-nya tuh kayak gini, ya, nge-guide koordinasi dari pihak-pihak ini, kerjasama sama pihak-pihak ini, gitu, 5W 1H. Ya, dengan punya 6 ini, kita jadi paham nih, ya, gimana caranya solusi kita nih mau pakai. Maksudnya gimana sih Kak solusi itu? Oke, mungkin gue akan coba, ini biar sedikit interaktif ya. Gue akan nulis masalah sama solusi di Zoom chat. Jadi misalkan kalau gue tulis masalahnya COVID, solusinya vaksin. Misalkan gini. Jadi kalian jawab satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalkan masalahnya COVID, solusinya vaksin. Nah, question gue adalah, kalau misalkan masalahnya adalah kemiskinan, ya, solusinya menurut kalian apa? Satu kata ya. Coba di Zoom chat. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini cuma buat ngetes doang. Kalian tuh cara pandangnya gimana nih? Ada masalah di depan mata, solusi terbaik buat kalian tuh, menurut kalian tuh apa? Oke, silakan semuanya dicek Zoom chatnya. Ya, I'll wait for maybe 30 seconds. Oke, kata Deasi digratisin. Bisa. Mana lagi nih yang lain? Kalau kata Elba, membuka lapangan kerja. Edward juga bilang membuka tenaga kerja, lapangan kerja juga. Yang lain, mana nih yang lain nih? Digratisin. Oke. Apa nih yang digratisin nih? Makanan atau obat? Nah, kalau kata Amani, perluasan pendidikan dan lapangan kerja. Oh, vaksinnya digratisin. Oke. Harganya dikurangin, bisa. Nah, ini kalau masalahnya COVID ya. Oke. Kalau sudah, oke. Sip. Oke, gue udah paham nih. Teman-teman ngelihat kemiskinan, ngelihatnya adalah karena mereka nggak punya kerjaan kan gitu ya. Karena nggak punya pekerjaan, kan mereka nggak ada penghasilan. Kalau nggak ada penghasilan berarti mereka miskin gitu kan. Karena nggak bisa bayar macam-macam. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nggak bisa di rumah. Akhirnya miskin kan gitu kan ya. Nah ini kata Yeremia nih. Membuat fasilitas kesehatan secara gratis untuk masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan. Nah ini bisa juga. Jadi gajinya dinaikin. Oke, mantap. Mantap Jenny nih. Oke. Jadi ini frameworknya kalian udah dapat nih. Kalau gue lihat kalian udah dapat. Jadi kalian ngeliat masalah nih di depan mata ya. Di kepala kalian tuh udah tahu nih. Dan kalian udah bisa nebak solusi terbaik itu apa. Gitu. Akar masalahnya apa sih? Kenapa sih orang miskin? Orang miskin tuh mungkin bukan karena males. Tapi karena emang gak ada kerjaan aja gitu kan. Kerjaan tuh semua habis sama mereka-mereka yang berpendidikan gitu. Sedangkan kita yang cuma lulusan SMA, lulusan SMP, ya kita nggak bakal bisa dapet gitu kan. Karena kita nggak punya ijazahnya gitu. Tapi bukan berarti kita males gitu. Itu kan logikanya kan bisa kayak gitu. Sehingga yang harus dijadiin solusi adalah lapangan pekerjaan yang kita luasin. Gitu. Terus
gajinya dinaikin. Bisa juga kita tuh miskin bukan karena kita emang nggak ada duit buat bayar ini itu, tapi karena emang gaji kita pas-pasan, pengeluaran kita juga setiap hari itu ada, dan itu pengeluaran yang dasar banget gitu ya, bukan yang hedon dan sebagainya, bukan buat beli kopi atau boba, tapi emang gajinya ngepas sehingga kita trap gitu kan, terjebak di garis kemiskinan gitu, sehingga gajinya perlu dinaikin. Itu juga bisa gitu. Jadi cara ngeliatnya tuh gitu ya. Jangan kita ngomong kemiskinan, solusinya setiap orang dikasih 1 miliar. Ya mungkin ini ya, mungkin memecahkan masalah kemiskinan, tapi logikanya mungkin nggak sih setiap orang dikasih 1 miliar gitu kan. 10 orang dikasih udah 10 miliar. 100 orang udah 100 miliar. Di Indonesia rakyat miskin ada berapa? Ada puluhan juta. Ya. Puluhan juta tuh nolnya 7. Miliar tuh nolnya 9. Ya. 7 tambah 9, 15. Berarti itu kan 1.000 triliun. Ya kan? Kan nggak mungkin. Terus gimana caranya? Nah ini kata Ajil juga, nanti inflasi. Kalau semua orang punya duit banyak, ya otomatis harga akan ikut naik dong, secara umum, gitu kan. Kalau setiap orang masing-masing punya 1 miliar, ya laptop yang harganya 10 juta akan jadi murah dong, dan nggak mungkin penjual itu menjual dengan harga yang sama di saat orang-orang duitnya udah mulai banyak. Ya akan dinaikkan laptopnya jadi 100 juta mungkin, sehingga harga-harga akan naik. Kan konsep inflasi kayak gitu ya, kenaikan harga secara umum. Karena kemampuan orang secara umum juga naik, secara duitnya banyak. Sehingga kalau ada orang nanya gitu kan, kenapa sih negara nggak cetak duit sebanyak-banyaknya? Ya karena jawabannya itu, nanti inflasi. Dan itu nggak bagus buat perekonomian. Jangan sampai nilai 1 miliar rupiah sama 1.000 rupiah itu jadi sama. Gitu ya. 1 miliar rupiah karena semua orang punya, sehingga mau beli barang yang harganya 10.000 aja mungkin 1 miliarnya nggak cukup. Gitu ya. Itu buat solution. Oke, mungkin sebelum gue lanjut, karena sisa 3 slide, ada yang mau bertanya? Atau mungkin mau nanya, Kak, gimana sih cara bikin solusi yang oke gitu? Itu bebas lah, apa aja. Oke, mungkin biar seru, gue akan coba kasih study case lagi. Gitu ya. Kalau tadi kan masalahnya kemiskinan ya. Kok solusi. Sekarang masalahnya itu adalah, coba kita lihat. Masalahnya adalah apa ya? Masalah di dunia ini kan masalah banyak ya. Tapi kenapa gue bingung untuk menentukan satu gitu. Masalah apa ya? Misalnya, ini mudik, solusinya harus panjang nggak? Boleh, panjang boleh, pendek boleh, satu kata bebas ya. Tapi setelah ini ya, gue tes dulu. Masalahnya itu adalah mudik boleh, mudik dilarang, ya, tapi masih pada mudik. Solusinya, nah coba kalian tulis ya, solusinya itu gimana? Jadi masalahnya mudik ini dilarang, ya, tapi kok masih pada mudik gitu loh. Jadi masalahnya mungkin ketidakpatuhan pada aturannya, tapi konteksnya mudik. Solusinya biar orang patuh tuh gimana? Nah itu coba kalian pikir. Jalan ditutup, oke, mantap Jenny. Yang lain? Ya, kita tunggu ya, yang lain. Atau kasih denda bisa. Terus mana lagi nih? Yang lain mana nih? Baru Jenny nih. Razia di sepanjang jalan. Oke, mantap. Jadi polisi berjajar gitu ya, nungguin. Terus ada memperketat perbatasan, bisa. Jadi semua orang nggak keluar masuk gitu. Itu bisa. Oke, ada lagi nih. Dilakukan lockdown di tiap daerah. Oke, bisa. Jadi benar-benar dipagerin gitu ya. Dan orang tuh benar-benar nggak boleh masuk karena emang ada pagernya. Mungkin pagernya ditaruh di perbatasan yang jalan tol gitu ya. Itu bisa. Apalagi nih, perbanyak satgas COVID di daerah rawan mudik. Nah ini jadinya selain ada pembatasan, ada satgasnya juga, kan gitu ya. Dengan adanya satgas, jadi semua petugas tuh standby gitu di sana. Itu juga bisa.
Mana lagi? Memberikan akses internet biar semua orang bisa ketemu online. Nah, ini menarik nih Nazwa nih. Jadi daripada orang mudik maksa, mending kita kasih akses internet gratis gitu ya. Karena Zoom kan berat. Nah, kita suruh mereka silaturahmi ataupun open house-nya online gitu kan. Daripada pulang kampung, ya mending mereka dikasih akses internet aja secara online. Nah, ini tuh adalah cara berpikir kalian gitu. Cara berpikir kalian dalam menentukan solusi. Sekarang dengan solusi yang sama, dengan masalah yang satu ya. Tadi kan masalahnya kan mudik. Tapi solusi dari kalian aja tuh udah ada macam-macam. Ya nggak sih? Padahal masalahnya tuh sama. Ya nggak sih? Masalahnya sama. Tapi kita aja nih yang orang Indonesia nih ya. Kita kan sama-sama orang Indonesia nih. Nah, itu aja ngelihat solusinya beda gitu. Ya kan? Ada yang ngelihat kayaknya lebih efektif kalau kita tuh pakai razia deh. Tapi ada juga yang ngelihat kayaknya lebih efektif kalau kita tuh kasih akses internet aja. Gitu kan? Sekarang gini. Dengan kita yang pemikiran sama nih, orang Indonesia. Solusi aja udah beda kan? Bayangin kalau negara-negara. Wah, negara di dunia itu ada 198 kalau nggak salah. Ya 200 lah. Itu disuruh ngumpul dalam satu sidang PBB yang sama, disuruh mikirin solusi. Sekarang kan kalian bayangin, dengan sejarah berbeda, latar belakang berbeda, budaya berbeda, terus bahasa berbeda, harus mikirin solusi terhadap masalah yang sama. Wah, itu ada ribuan solusi kali ya. Ribuan solusi. Terus kalian bayangin mereka harus menentukan kesepahaman, setuju terhadap satu hal yang sama. Itu kalian bayangin aja betapa susahnya. Makanya diplomat tuh sebenarnya pekerjaan yang wah pusingnya bukan main ya. Karena mereka harus ngejuggle itu semua gitu ya. Diibaratin yang, tau nggak kalian yang ada 3 bola dilempar ke atas terus harus jalan terus. Itu kan namanya juggling ya. Itu harus jalan terus gitu kan. Tapi di saat yang sama mereka harus ngobrol, mereka harus ngelobi, negosiasi dan sebagainya. Gitu. Jadi ini cara kalian untuk ngeriset solusi gitu ya. Sekarang gini, oke ini terakhir dari gue. Kalau tadi kan dikasih masalah, kalian jawab solusinya apa. Sekarang gue mau kasih perspektif yang lain. Misalkan masalahnya itu adalah COVID. Solusinya adalah vaksin. Nah, gue pengen kalian kasih tahu alasan kenapa vaksin itu bukan solusi yang bagus. Nah, ini beda ya. Jadi kalau tadi kan kalian ditanya solusinya tuh apa. Sekarang kan ditanya kenapa solusi yang lama ini, vaksin, itu bukan solusi yang bagus. Coba kalian kasih tahu alasan kalian. Mau satu kalimat, mau satu kata, mau satu paragraf, juga silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke. Nah, ini udah ada dari Jenny. Vaksin bayar tidak, kalau vaksin berbayar tidak semua mampu. Oke, alasannya adalah karena nggak semua mampu, solusi ini jadi nggak bagus gitu kan. Oke, yang lain, ayo yang lain mana? Nah, ini ada nih. Dari Edward. Vaksin berfungsi untuk menyembuhkan, fungsinya bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengurangi risiko penyebaran. Oke, sehingga solusinya nggak efektif. Oke, masuk. Dari Tasya, karena sudah ada yang divaksin tapi masih ada yang kena COVID, sehingga solusi vaksin ini bukan jadi solusi yang bagus. Oke, dari Nazwa, tidak semua orang mau atau bisa divaksin, mungkin karena penyakit tertentu. Oke, berarti masalah keinginan yang mau divaksin. Dari Ajril, karena vaksin bisa dibilang mahal, mungkin ada suatu daerah yang nggak mampu beli. Oke. Dari Desi, karena dengan adanya vaksin, dengan pemerataan pemberian vaksin pada masyarakat itu masih menunjukkan angka yang meningkat terhadap kasus COVID. Nah, ini adalah cara kalian hal yang sama. Jadi, selain kalian harus ngasih tahu solusi itu apa terhadap suatu masalah, kalian harus juga bisa punya kemampuan untuk ngasih tahu kenapa solusi yang kemarin-kemarin itu nggak bagus menurut kalian. Dalam konteks ini, kenapa sih menurut kalian vaksin itu nggak oke?
Itu analisisnya tuh kayak gitu. Di position paper tuh kayak gitu. Kalian jelasin dulu solusi kalian apa, terus kalian jelasin kenapa solusi yang kemarin-kemarin itu nggak bagus. Gitu. Nah, ini dari Elba ada. Masih banyak informasi dari vaksin yang belum disosialisasiin, sehingga masyarakat jadi bingung mana benar yang nggak benar informasinya. Terus juga ini akan menyulitkan masyarakat yang ada di desa, yang lebih sulit lagi dapat informasi, sehingga solusi vaksin itu bukan jadi solusi yang oke. Kayak gitu ya. Jadi cara jawabnya itu adalah lengkap dan alasannya apa. Dua hal ini aja nih, ya. Special tips, out of the box, enrich your data. Nah, kalau kita udah bisa thinking outside of the box, kita tuh udah bisa bikin solusi yang inovatif, ya. Enrich your data berarti learn more about the facts and current news related to the topic of the council. Ya, jadi datanya tuh selalu yang paling update, selalu diperkaya terus ya. Jangan pakai data tahun 2000, tahun 90-an, selalu pakai data yang terbaru. Oke, ini dari Putri. Nggak semua bisa divaksin karena ada beberapa masyarakat yang nggak bisa divaksin because of certain diseases. Dan masih ada yang bisa positif meskipun COVID-nya sudah divaksin. Oke, itu juga bisa masuk. Jadi dijelasin kayak gitu ya. Tapi nanti kalau di position paper, kasih tahu datanya. Misalkan, hal ini sebagaimana didukung oleh penelitian WHO, ya, di mana vaksin ini efektifnya hanya sekian persen. Itu juga tuh pakai data. Jadi jangan pakai assumption aja. Ya, karena ini position paper. Bukan blogspot gitu ya. Oke. Check your homework ini udah kemarin kita udah ngecek, kemarin gue udah ngecek beberapa tugas yang udah kalian kirim personal chat ke gue. Yang belum dan mau ngirim boleh kok sekarang atau mungkin besok atau nanti ya. Itu kayak lagu ya. Yang penting MUN School-nya masih ongoing. Selama MUN School-nya masih ongoing, kalian boleh kapan aja ngirim tugas dan minta dicek sama gue. Yang lagi sibuk, lagi mau ujian atau lagi nggak bisa gitu ya, nggak harus ngumpulin, nggak apa-apa, it's no problem at all gitu ya. Nah, nanti setelah ini ya, kalian bisa bikin independent homework lagi, tapi kali ini position paper. Kalau kemarin kan riset doang, kalau ini position paper yang bentuknya udah bener kayak position paper, sesuai sama tadi contoh yang udah gue share screen, yang file udah gue kirim ke grup WhatsApp ya. Coba bikin, pilih satu negara, pilih satu topik ya. Put some important points of your position to your position paper, dan nanti gimana sisanya, how was the rest gitu kan. Itu nanti sisanya buat kalian pakai sebagai bahan speech kalian nanti ya di kelas yang ketiga setelah ini. Gitu ya. Oke. Seperti biasa kita akan menutup dengan slide terakhir. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya, kalian gak harus jadi orang yang hebat untuk memulai, tapi untuk memulai, ya, untuk jadi orang yang hebat, gitu kan, kalian harus memulai. Jadi nggak perlu nunggu, Kak, gue kayaknya harus belajar bahasa Inggris dulu nih biar bisa bikin position paper yang baik. Jangan kayak gitu. Justru biar bahasa Inggris kalian baik, kalian kerjain papernya sekarang. Gitu. Jadi biar dapat latihan sekarang. Oh, ini gue udah coba gini, gue udah dapat feedback dari Kak Abdur kayak gini, dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan kalian nanti. Gitu ya. Oke. That will be all for today's presentation. Ya. Is there any question? Kalau yang mau nanya buat tentang position paper, silakan banget. Nanti kalau misalkan, oke, ini udah ada beberapa yang ngirim homeworknya, silakan di personal chat boleh, di grup juga boleh. Terus apa lagi ya? Kelas ketiga kita akan bahas tentang ini ya, tentang simulation. Jadi ini tuh simulasi yang realnya ya. Kita akan bahas tentang realnya. Terus mungkin kalau ada yang pengen coba latihan speech itu juga boleh. Oke, dari Ajril, Kak, format dokumennya dalam bentuk apa? Biasanya mereka mintanya Word atau PDF ya, antara dua itu. Kirim dua-duanya aja. Tapi kalau misalkan eksplisit dia nyebut dikirim dalam bentuk PDF, ya berarti kita kirimnya dalam format PDF. Gitu. Itu format dokumen buat position paper. Ya. Oke. Any question? Oke, dari Amanda. Kak, submit homeworknya lewat personal chat WA kah? Iya, boleh personal chat. Nanti gue review, gue kasih komen, kalian bisa baca-baca di situ. Ya, jadi sistemnya itu biar kalian tahu aja gitu kan.
apa aja sih yang bisa gue kembangin lagi gitu dari tugas gue yang udah gue kirim ke Kak Abdur. Jadi aim kita tuh bukan buat bikin yang paling bagus ya gitu, enggak gitu, tapi benar-benar ya udah kalian bikin sebisa kalian aja, nanti gue lihat, gue kasih feedback gitu. Jadi biar ada constructive learning dari kalian dan dari gue juga gitu. Gue bisa baca cara kalian nulis, kalian bisa dapat feedback dari gue gitu ya. Jadi no worries, nggak usah bagus-bagus banget, yang penting decent aja. Tapi kalau mau bagus juga silahkan, yang penting kalian pengen tahu feedback, kalian bisa kirim ke gue gitu ya. Oke. Oke, ini dari Nazwa, Kak, hasil riset itu harus dari jurnal terpercaya atau gimana? Jawabannya iya, harus dari jurnal yang terpercaya. Website yang terpercaya, jurnal yang terpercaya, buku yang terpercaya. Jangan ngambil dari Blogspot, dari Wikipedia, atau bahkan dari status Facebook. Jangan, itu nggak kredibel. Atau dari broadcast WhatsApp keluarga, itu jangan. Jadi cari jurnal yang terpercaya karena ini mau dipakai sama negara kalian gitu. Ibaratnya gitu. Negara kalian mau ngomong di PBB, masa sih kalian ngutip dari sumber yang nggak terpercaya gitu ya. Jadi mindset itu kayak gitu. Karena ini mau dipakai sama negara dan mau dibahas dan didengar sama negara-negara lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Belum ada lagi ya di Zoom chat. Ntar kalau ada yang mau nanya boleh di WhatsApp group. Sebelumnya makasih teman-teman udah mau diganggu hari Sabtunya yang dimana kita biasanya rebahan, lagi puasa-puasa gini ya. Semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat dan ilmunya bisa kepake buat teman-teman di MUN ataupun di tempat-tempat lain buat kuliah atau lagi pengen jadi ikut lomba misalkan, tuh silakan dipakai ilmu. Oke. Nanti recorded Zoom-nya seperti biasa, I'll send to the group the link once it is uploaded to the Google Drive, and you can access it through that link. Untuk file-filenya udah gue kirim di WhatsApp group juga, you can download it any time you want. Dan terakhir, yang kelas ketiga kita akan laksanakan besok, ya pagi juga. Nanti kita akan voting seperti biasa, dan hasil votingnya akan kita kabarin di grup juga. Oke? Oke, makasih semuanya buat bersebelas kalian. Thank you banget. Thank you for coming. Sorry for bothering. Dan see you di kelas yang ketiga. Dadah. Thank you semuanya. Have a nice weekend.